Nama saya Tori Adi Surya. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama FKIP Universitas 11 Maret tahun 2021. Baik, ini perkenalan awal saya sebelum nanti pembelajaran kita mulai. Baik, anak-anak, kita langsung masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, silahkan salah satu pimpin doa terlebih dahulu dari perwakilan siapa? Adi mungkin. Silahkan dipimpin doa, anak. Duduk siap, berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Adi Waloyo sudah dipimpin doa ya. Selanjutnya sambil beberapa temanmu yang join dari 10, 11 mungkin langsung bertambah berkurang nanti sesuai kondisi sinyalnya masing-masing. Baik, anak-anak, kita kali ini akan belajar tentang ragam jenis alat potong pada mesin bubut. Mungkin beberapa kemarin ada yang sudah dapat materinya tapi belum penyempurnaan. Kali ini akan Pak Tori sempurnakan materi-materi yang mesti kalian ampu, yang kalian harus pahami ya. Jadi ini sebelum masuk ke materi, tadi kita mulai proses pembukaan dengan salam, doa. Sekarang Pak Tori akan melakukan presensi. Karena ini sekolahnya kelasnya daring, jadi presensinya ini nanti akan saya lempar di polling. Kamu cukup klik di polling saja. Ini Pak Tori akan launching pollingnya agar kamu juga bisa yang namanya melakukan presensi secara digital langsung tanpa klik pada link tapi langsung di sini. Ini Pak Tori klik pollingnya. Nah, silahkan diklik untuk daftar hadirnya. Jadi ini nanti namamu terekam sendiri. Terekam sendiri, nama di akun Zoom itu terekam secara langsung oleh Pak Tori. Nah, baik, 90% sudah mengisi. Tolong yang belum cek di HP-nya, Nizar barangkali. Dicek ya. Oke, semuanya udah mengisi. Nah, ini model presensi yang paling update, nak. Sehingga kamu tidak perlu klik link. Kamu cukup cek di polling layar Zoom kamu. Baik, saya rasa cukup. Ini 100% hadir, tidak ada yang tidak hadir ya. Kita mulai masuk ke inti pembelajaran. Tadi di awal sudah dibuka dengan salam, doa, presensi. Kita ingin sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Izin share screen. Nah, ini share screen-nya Pak Tori. Teknik pemesinan bubut. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti setelah pembelajaran ini harapannya menguasai bagaimana klasifikasi ragam jenis alat bubut yang ada. Jadi kamu nanti menguasai bahan bubut sesuai klasifikasinya, sesuai peruntukannya. Sehingga nanti setelah selesai pembelajaran hari ini, anak-anak mampu melaksanakan identifikasi dan klasifikasi jenis-jenis alat bubut, pahat alat bubut yang digunakan sesuai peruntukannya, baik dari segi kegunaan, dari segi jenisnya, dan lainnya. Begitu. Baik, ini memahami jenis alat potong mesin bubut. Ya, alat bubut ini jenis alat potongnya banyak sekali. Baik, jenis pahat bubut berdasarkan posisi penyayatan. Ini bubut luar dan bubut dalam. Jadi bubut luar, bubut dalam kalau kamu cermati, misalnya ini bolpen, biasanya kita buka aja. Kita buka seperti ini. Pak Tori akan coba buka. Misal ini disayat, misal ini disayat, misal ini disayat, ya disayat seperti ini. Ini ada sisi beningnya sehingga dia tidak bisa nampak di kamera. Ini ada yang dibubut bagian luar.
Bagian luar pasti dibubut, tapi bagian dalam juga ada yang dibubut. Jadi kalau pekerjaan besar sekali, nak, itu bubut dalam itu biasa. Pahatnya masuk ke dalam untuk bubut bagian dalam. Untuk bubut bagian luar itu berarti wajar. Sama ini kamu tahunya mungkin luar, tapi bubut bagian dalam itu ada. Ketika mendapati pekerjaan di mana dia harus masuk ke dalam pahatnya, berarti pahatnya dimasukkan dalam pahat bubut dalam. Jadi posisi penyayatan itu ada yang di luar, ada yang di dalam, seperti itu. Itu untuk berdasar posisi penyayatan. Nah, ini keperluan pekerjaan. Jadi keperluan pekerjaan yang dimaksud di sini adalah pengasaran ataupun finishing. Jadi dibagi dua, nak. Contohnya begini. Bendanya besar sekali, besar sekali. Terus misal ini diameternya awal 16. Untuk dijadikan 12, dia perlu 16 ke sebelum 12, 13 dulu. 16 ke 13 itu 3 mili. Itu berarti rogging. Keperluan pengerjaan secara kasar. Jadi pengerjaan itu ada dua, rogging pengasaran. Jadi pekerjaan pertama dia harus di rogging dulu di kasar, pekerjaan kasar itu rogging, itu untuk nyayat banyak. Setelah itu di finishing. Nah, ini berdasar keperluan pekerjaan ada di rogging, ada di finishing. Ada dua ya. Kamu ingat-ingat. Yang pertama tadi berdasar posisi penyayatan itu bubut luar, bubut dalam, luar dan dalam. Sementara kalau keperluan pekerjaan itu ada dua, rogging dan finishing. Nah, ini letak sisi potongnya. Ini yang ketiga, berdasar letak sisi potongnya. Berdasar letak sisi potongnya. Sisi potongnya ini kamu cermati yang pada gambar left hand tool, right hand tool. Jadi ini rata kiri, ini rata kanan, atau pahat sisi kiri, ini pahat sisi, kan bentuk dan fungsinya. Ini luar biasa banyak. Ya, ini Pak Tony sambil jelaskan sekilas, nanti kamu juga boleh catat. Ya, kamu boleh catat, kamu boleh gambar. Dari kiri ke kanan, ini maksudnya dari sisi sini ke kanan. Pahat sisi kanan, ini AR atau AL ini. Ini pahat sisi kanan. Ini kamu boleh gambar seperti ini. Sisi yang kamu gambar ini saja. Ya. Atau kamu boleh screenshot. Nah, ini nanti ya yang sisi kanan. Sisi kanan. Terus dua, ini pahat pinggul atau chamber. Chamber kanan. BR, BL ini. Lanjut, pahat sisi permukaan. Ini sisi permukaan kanan, yang kanannya di sini. Ya. Ini pahat sisi permukaan. Lanjut, anak-anak boleh screenshot atau gambar silakan. Jadi kalau berdasar bentuk dan fungsinya luar biasa banyak. Ini yang pahat potong juga belum ada di sini. Pahat potongnya. Terus lagi nanti kita coba mengenal yang lainnya. Baik, sebelum diskusi kelompok, Pak Tori akan menanyakan materi secara video. Ini Pak Tori izin tutup dulu share screen-nya. Pak Tori akan bukakan video yang ada, nak. Bubut jenis-jenis pahat ya ini ya. Ini pahat Widya. Ya, ini pahat insert sebenarnya. Tapi di modif ini, pada akhirnya diisi Widya. Jadi kamu perhatikan di sini, nak. Perhatikan. Jadi pahat Widya itu beda dengan HSS. Kalau HSS itu nanti Pak Tori tampilkan di gambar. Kalau HSS ini
seperti ini tampilannya. Seperti ini. Nah, ini pahat HSS. Ini pahat HSS high speed steel. Tapi kalau yang tadi itu Widya. Nah, yang Widya itu seperti ini. Jadi ini Widya ini pahatnya dia dilas di ujungnya pakai kuningan. Jadi dia disambungkan dengan kuningan ke bagian ini pahatnya. Jadi badan pahatnya ini dilas dengan las yang ada, dilas kuningan dengan pahat yang ada. Jadi ini Widya, pahat Widya namanya. Nah, kan Widya, ini bekas pahat insert. Nah, kamu bisa bedakan pahat insert itu di sini ada kunciannya, nak. Ini ada kunciannya. Jadi ini pahatnya, wadah pahatnya, rumah pahatnya, terus di sini ada pakannya. Pakan pahatnya itu habis ganti dibuang. Setelah itu dipasang lagi, dikunci di sini. Ini di sini ada baut kecilnya. Jadi bongkar pasang secara simultan. Jadi kalau habis dia cukup ganti ujungnya saja. Itu insert. Makanya insert sisipin. Jadi insert itu nyisip. Berarti menyisipkan. Pahat yang disisipkan itu pahat insert. Kalau Widya disambung dengan las, kalau HSS seperti tadi itu langsung diasah. Baik, cukup. Sekarang kita kembali lagi ke kelasnya. Anak-anak, sebenarnya pembelajaran saya menuntut untuk kalian aktif. Sehingga saya saat ini ingin kamu bertanya. Sebelum nanti Pak Tori bagi kelompok, saya ingin kalian bertanya dari yang Pak Tori jelaskan, adakah yang belum dipahami? Mungkin silakan. Rahmat Tegar, Adi Waloyo, Maud Barudin. Atau perlu video lagi? Perlu materi video lagi, nak? Gimana? Rahmat Tegar, Barudin. Video lagi saja, Pak. Oh, video lagi ya. Saya senang ini kalau di Waloyo itu aktif nih. Mesti. Jadi interaktif aja enggak apa-apa, Barudin. Jadi kalau nanti kamu kurang jelas, pengen pelajaran yang kayak seperti apa, ngomong aja. Enggak apa-apa, tadi bisa sampaikan. Baik, ini di Waloyo pengennya untuk nambah referensi video lagi. Saya coba tambahkan di sini perbedaan pahat bubut insert dengan pahat bubut tanam ya. Bentar, Pak Tori share screen lagi. Ini pahat bubut insert, nah. Ini ada dratnya, ada kunciannya. Ini ditanam. Kalau ini pahat tanam ini. Jadi karbidanya sama. Karbidanya sama. Karbida itu batu, tapi lebih keras daripada besi ya. Batu asamnya itu pakai diamond. Pakai gerinda duduk ya. Jadi ini tanam, ini insert. Perbedaan keduanya ya. Ini pahat insert ini, rapi sekali ya. Jadi habis buang, pasang lagi. Ini pahat bubut rata kanan ya. Rata kanan ini. Ini insert ini ya. Ini pahat bubut insert ini. Kalau wadahnya, base-nya pakai HSS, tapi ini insert. Ini ulir, nah. Ini ulir segitiga ini ya. Kamu cermati ujungnya. Ini ulir. Ini pahat ulir ini. Kalau ini bisa 20 ribuan harganya di pasaran. Kalau ini matanya insert ini 100 ribuan. Kelebihannya di speed rendah itu enak pakai yang tanam ini, hasilnya bagus ini. Kalau insert ini untuk pekerjaan-pekerjaan kecepatan tinggi ideal menggunakan insert. Jadi kalau mesinnya bagus,
ya mending pakai kecepatan tinggi, pakai insert. Tapi kalau kecepatan rendah, enak menggunakan yang ini. Bagus ini nanti hasilnya. Jadi ini tanam, ini insert. Ya, jadi bisa dipilah dari jenis pahatnya anak-anak ya. Ini insert. Jadi ini untuk pahat, insert, ini pahat, tanam. Sama-sama karbida, tapi yang ini disambungkan dengan las kuningan, tapi yang ini dipasang pakai kulir, ada kunciannya di sininya. Ya, sama-sama karbida. Ini untuk kecepatan rendah, ini untuk kecepatan tinggi. Apakah bisa Pak dibalik? Bisa, cuman hasil maksimalnya apabila untuk kecepatan tinggi ideal menggunakan insert. Sementara untuk kecepatan rendah ideal menggunakan yang tanam. Baik, mungkin sementara itu sekarang Pak Tori akan tampilkan slide di mana kamu harus tulis tugasnya dulu nak. Tugasnya kamu tulis agar nanti saat dibagi kelompok setelah ini oleh Pak Tori, kamu bisa mengerjakan. Baik, silahkan dicatat nomor 1 sampai 4 nak. Jelaskan dan sebutkan jenis-jenis bahan potong. Itu kamu tulis dulu 1 sampai 4 tugasnya. Silakan disalin dulu. Ya, ditulis. Yang pertama dan sampai 4. Semuanya nulis, nak ya. Ditulis. Ini tidak lama Pak Tori, waktunya tinggal 45 menit. Setelah ini Pak Tori akhiri pembelajaran hari ini. Ini kita maksimalkan tinggal materi kelompok untuk discover learning. Bagaimana kamu menemukan hal-hal baru dalam pembelajaran ini. Putus nyambung terus. Gimana nak Rafki? Sampun, Pak. Baik, sudah ya. Baik, ada yang belum selesai? Silakan. Hampir semuanya sudah. Habis ini Pak Tori bagi kelompok. Nah, anak-anak, sebelum Pak Tori bagi kelompok, perhatikan gambar-gambar berikut. Kemudian sebutkan nama pahatnya dan jelaskan kegunaannya. Ini Pak Tori akan tampilkan. Ini kamu kerjakan dulu sendiri yang nomor 4. Nanti kamu diskusikan dengan kelompokmu. Jadi Pak Tori akan tampilkan. Nah, ini pahat apa? Kamu tulis. Ini nomor 1 ya. Nomor 1. Pahatnya nanti ada 6. Ini nomor 1 kamu tulis dulu. Kamu gambar sekilas bentuknya seperti itu. Gambar bagian ujungnya saja, nak. Pahat itu kuncinya di sini. Kamu gambar, kamu kasih keterangan. Nanti kamu diskusikan dengan kelompokmu. 1. Jadi tugasnya ada 4. Habis ini Pak Tori bagi berdasar kelompok. Jadi satu anak nanti ada 3 orang. Ini Pak Tori breakout room. Sorry, satu kelompok ada 3 orang. Pak Tori buat breakout roomnya sekitar 4 kelompok. Ini Pak Tori buat, kamu klik breakout. Ya. Silahkan masuk ke ruang kelompoknya masing-masing. Nah, ini kelompoknya, silahkan join. Sudah mulai masuk, saya cek. Yang udah masuk ini lengkap, saya join masuk ke situ. Oh ya. Oh bersama-sama, pinter wes, enggak apa-apa. Dikerjakan bersama-sama, wes pinter kelompok 1 nih. Saya tak pindah ke kelompok lain kalau begitu. Kalau kelompok ini udah jalan, udah bagus, saya cek kelompok 2. Halo kelompok 2, bagaimana metode pengerjaannya? Karena kelompok 1 tadi ternyata dibagi. Nomor 1, 2, 3, nomor 4-nya bareng-bareng. Kalau kelompok 2 seperti apa cara pengerjaannya anak-anak? Oh gitu, sama. Yang kerjakan nomor 1 siapa?
Oh, masih didiskusikan. Ya wes, yang lanjut. Oke ya, semuanya udah masuk ruangan jadi satu. Baik, ini tak jadikan satu lagi, nak. Selamat datang. Beberapanya belum masuk, yang lainnya ini. Mana yang lainnya ini? Masih terkendala sinyal, belum bisa join. 30 detik lagi nanti akan close otomatis nih. Udah mulai kembali anak-anak. Hegel ini masih di ruang 3 ini. Tidak lekas bergabung ini. Barudin, Mujiono, dan Diki Saputra. Ini anak-anaknya perlu diingatkan lagi nih. Tapi bentar lagi otomatis nih. Tinggal 3 detik lagi mereka bergabung semua otomatis ke sini. Oke, selamat datang anak-anak. Ya, itu tadi sekilas bagaimana membentuk kelompok ya di kondisi digital. Jadi kita membentuk kelompok. Tadi ada 2 anak yang memang akhirnya sinyalnya terlempar. Mungkin ada yang sudah pengalaman, pernah ikut bagaimana diskusi kelompok secara online, ada yang belum. Ya ini pembelajaran baru anak-anak. Waktu Pak Tori tidak banyak, 15 menit lagi harus Pak Tori akhiri pembelajaran ini. Sehingga ini Pak Tori minta nanti presentasi sedapatnya aja, sejauh yang dimampu dalam mengerjakan. Tidak apa-apa ya, Diki Saputra, Adi, Rafki, dan teman-teman lainnya. Semangat ya. Seru ya. Bagaimana seru ya? Diskusi kelompok online ya. Pak Tori Seru, Pak. akan, ini lagi lebih seru ini lagi. Pak Tori akan putarkan ini anak-anak. Nah, terlihat di layarmu? Terlihat ya? Ini ada kelompok 1, Zong, kelompok 2, Zong, kelompok 3, Zong, dan kelompok 4. Ini kalau Pak Tori putar nanti akan kebagian kelompok mana yang presentasi. Siap semuanya? Ya, Pak. Siap ya, dibuat seru aja ya. Sekarang Pak Tori putar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Tori ulangi lagi ya. Pak Tori rekam juga ini. Kelompok 1. Selamat, kelompok 1. Baik, silakan. Kelompok 1 untuk presentasi. Sampaikan saja hasilnya. Kelompok 1 siapa, nak? Kelompok 1? Ulo, Pak. Iya, Diki. Ya wis, Nang. Siapa aja timnya Diki tadi? Pinter ya. Ulo, Pak. Oh ya, Muhammad. Ya, silakan dibacakan nomor 1. Jawabannya apa? Nomor 2 apa? Gitu enggak apa. Nomor 1, jelaskan dan sebutkan jenis-jenis bahan potong. Ya. Banyak 1, bahan bubut muka. Bahan bubut muka. Untuk membubutkan muka atau fetching. Casing ya benar. Ya, bahan bubut rata kanan. Digunakan sistem pemakanannya dari kiri ke arah kanan mendekati cekam. Ya benar. Ya, bahan bubut ulir digunakan untuk proses penguliran. Keempat, bahan bubut dalam digunakan membubut bagian dalam lubang yang sudah dibor. Kelima, pahat potong untuk bubut digunakan untuk memotong benda kerja. Ya, lanjut. Nomor 2, jelaskan jenis bahan bubut berdasarkan posisi penyayatan.
Menurut letak penyayatan bahan bubut terdapat dua jenis. Satu, bahan bubut luar dipergunakan untuk proses pengerjaan membubut benda kerja pada bidang atau permukaan bagian luar benda kerja. Dua, bahan bubut dalam dipergunakan untuk proses pengerjaan membubut benda kerja pada bidang atau permukaan bagian dalam benda kerja. Sudah, Pak? Masih ngerjakan 2 saja anak-anak? Sudah, Pak. Sampai 4. Sampai 4 ya tadi ya. Baik. Tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Sekarang kita coba lagi kelompok yang lainnya ya. Kita coba putar. Kelompok 1 luar biasa. Kita ke kelompok lainnya. Siapa yang beruntung ya? Kita coba putar. Ya, kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk presentasi kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Anak-anak, siapa aja kelompok 3? Saya, Pak. Adi Waloyo. Siapa lagi? Hegel sama Nazir. Nazir apa? Biar. Nizar ya. Ya, Nizar. Nizar. Nizar terlempar mungkin sinyalnya buruk. Oh, ada Nizar. Ya, silakan. Dimulai presentasinya. Nomor 1 ya, Pak. Ya. Jelaskan dan sebutkan jenis-jenis bahan potong. Bahan potong rata kanan digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Bahan bubut rata kiri digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Bahan potong digunakan untuk memotong benda kerja. Udah. Yuk lanjut. Nomor 2. Jelaskan jenis bahan bubut berdasarkan posisi penyayatan. 1. Bahan bubut luar dipergunakan untuk proses pengerjaan membubut benda pada bidang atau permukaan bagian luar benda kerja. 2. Bahan bubut dalam dipergunakan untuk proses pengerjaan membubut benda kerja pada bidang atau permukaan bagian dalam benda kerja. Sudah, Pak? Baik, lanjut. Sudah itu semua jawabannya? Nomor 3. Alika. 3. Jelaskan jenis bahan bubut berdasarkan letak sisi potongnya. Pahat sisi kanan untuk melakukan pembubutan benda kerja dari arah sisi kanan benda kerja ke arah sisi kiri benda kerja. Pahat sisi kiri untuk melakukan pembubutan benda kerja dari arah sisi kiri benda kerja menuju arah sisi kanan benda kerja. Sudah, Pak. Nomor 4-nya belum? Wegel, silakan. Perhatikan gambar-gambar berikut, kemudian sebutkan nama bahan dan jelaskan kegunaannya. 1. Bahan ulir kanan. 2. Bahan potong. Cuma Masih dapat 2, Pak. 2 ya, baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, ini 10.20, 10 menit lagi akan kita akhiri kelasnya. Sebelum Pak Tori akhiri kelasnya, Pak Tori ingin review dari pertanyaan dan jawabannya kalian. Jadi ini kalau kamu perhatikan di sini. Yang pertama ini adalah pahat. Ini nomor 4 ya, kita mulai dari nomor 1 dulu aja. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pahat potong. Ini banyak sekali ya. Pahat potongnya tadi kamu sebutin beragam sekali. Ini sekian banyak bisa disebutkan. Banyak sekali luar biasa. Ini untuk yang namanya pahat potong. Secara bentuk dan fungsinya. Lanjut. 2
2, jenis pahat potong berdasar posisi penyayatan. Itu posisi penyayatan ini. Ini loh, bubut luar dan bubut dalam. Hanya 2 aja. Ini berdasar posisi penyayatan. Bubut luarnya dan bubut dalamnya. Itu posisi penyayatan. Baik, yang ketiga. Jelaskan jenis pahat bubut berdasar letak sisi potongnya. Letak sisi potongnya. Ini aja. Kiri dan kanan. Rata kiri dan rata Kanan. kanan. Hanya seperti ini. Nah, yang berikutnya, perhatikan gambar-gambar berikut, kemudian sebutkan nama pahat dan jelaskan kegunaannya. Nah, ini harus kita kupas bareng-bareng nih. Ini pahat ulir, karena untuk membuat ulir ya. Ini pahat jenis karbida, insert, tapi ini ulir ya. Yang satu ulir. 2, ini jelas pahat potong ya, gampang sekali. 3, gambarnya mungkin tidak begitu jelas. Ini pahat rata kanan. Nah, yang rata itu kanannya sini. Terus lanjut, yang keempat, ini pahat sisi. Facing. Ini untuk facing ini kan nyayat sini, facing. Nanti facing semua, rata bagian mukanya. Terus ini 5, ini pahat chamfer. Nah, makanya bagian ujungnya saja yang dipahat. Ini chamfer. Ini pahat bentuk. Bentuknya ya ini tidak jelas begini, bentuknya cekung-cekung dan begini. Ini pahat bentuk untuk membentuk, gitu ya. Baik, itu jawaban dari tugas yang kalian kerjakan, yang sudah kalian diskusikan, udah ketemu jawabannya. Sekarang terakhir Pak Tori masuk di fase kesimpulan. Saya ingin ada yang menyimpulkan 1-2 anak dari pembelajaran hari ini. Saya persilakan. Siapa yang berkenan menyimpulkan pembelajaran hari ini? Anak-anak, silakan. Kita tinggal 7 menit lagi. Tidak ada kesimpulan yang salah. Nanti ada 1 anak menyimpulkan, 2 anak menyimpulkan, Pak Tori nanti menyimpulkan secara keseluruhan. Silakan. Silakan disimpulkan. Saya, Pak. Oh ya, Adi Waloyo, silakan. Tidak apa-apa, Adi. Dari materi ini saya dapat menyimpulkan memahami jenis-jenis pahat bubut dan juga kegunaannya. Sudah? Sudah, Pak. Baik, Adi Waloyo. Ini kesimpulannya, pentingnya memahami ragam jenis-jenis pahat bubut dan kegunaannya. Jadi kesimpulannya yang diambil dari Adi Waloyo dalam pembelajaran hari ini seperti itu. Baik, 1 siswa lagi mungkin yang berkenan menyampaikan kesimpulannya. Tidak apa-apa. Pak Tori persilakan sebelum Pak Tori menyimpulkan ke semuanya nanti. Barudin, Neng. Silakan Barudin kesimpulannya. Dari pelajaran Zoom hari ini saya dapat mengenal beragam pahat bubut. Baik, terima kasih Barudin. Dari pelajaran hari ini, Zoom hal ini kamu dapat mengenal beragam jenis dan kegunaan alat bubut ya, pahat bubut ya. Jadi terima kasih kesimpulan dari Adi Waloyo dan Muhammad Barudin. Terima kasih. Intinya kita belajar banyak ya, Nak ya, tentang pahat bubut itu dari segi letak potongnya, kegunaannya, jenis bentuknya dan fungsinya itu sangat beragam. Dan Pak Tori apresiasi kalian yang berani menyimpulkan dan lagi yang belum dilatih kemampuan dirinya dalam menunjukkan ekspresi kesimpulan seperti ini karena tidak ada hal yang salah dalam disimpulkan. Kamu boleh menyimpulkan satu hal yang dirasa penting seperti ini. Terima kasih. Ini tinggal 3 menit sebelum Pak Tori akhiri. Tadi doa yang pertama dipimpin Adi Waloyo. Saya minta yang lainnya pimpin doa. Seperti biasanya dalam posisi duduk siap dan seterusnya begitu. Bisa diakhiri berdoa begitu. Silakan. Hegel pimpin doa. Ya, Ya, baik. Silakan Hegel. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Hegel sudah dipimpin doa. Ini tadi sekaligus mengakhiri pembelajaran. 2 menit lagi pembelajaran kita akhiri. Rekamannya ini anak-anak nanti akan Pak Tori berikan juga ke kalian, yang mana ini juga aktivitas kalian dalam belajar. Orang tua kalian juga ada di rumah. Kalian rajin pakai Werpak juga sekalipun ada di rumah. Disiplin juga proses pembelajaran discovery learning ini juga belajar dengan lancar. Kamu ada penemuan dalam diskusimu, bagaimana diskusi online, daring,
dalam rumahnya masing-masing, tapi dalam lingkup tertentu pada kelompok tertentu, ada hasil yang dicapai, ada kesimpulan-kesimpulan yang dicapai, sehingga ini membelajarkan kita semua ruang dan waktu tidak membatasi dalam pembelajaran ini. Keilmuan seperti hari ini kita belajar bagaimana jenis-jenis alat potong, ini menambah khasanah keilmuan kalian dalam teknik pemesinan, semoga nantinya bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga. Pak Tori akhiri, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih banyak sekali untuk anak-anak. Pak Tori akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.